Selamat datang kembali. Oke, jadi begini, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan fokus banget ke satu bab spesifik. Bukunya dari Pamela Slim, judulnya The Widest Net. Dan misi kita, simpel aja. Kita mau bongkar satu ide yang kelihatannya sepele, tapi ternyata ini jadi fondasi buat semua hal. Betul, baik itu buat bisnis maupun ya proyek pribadi gitu ya. Tepat. Idenya adalah gimana caranya kita benar-benar kenal sama nilai-nilai kita. Jadi kita akan fokus penuh ke bab 2. Yang intinya bilang, sebelum repot-repot cari pelanggan atau bikin produk, kita harus tahu dulu, apa sih pegangan hidup kita? Dan kata nilai-nilai ini, jujur aja sering terdengar klise banget kan? Klise banget, sesuatu yang kita tulis di website doang. Iya, di halaman About Us gitu, terus dilupain. Tapi yang bikin bab ini beda itu pendekatannya. Sumber ini tuh nggak ngebahas nilai sebagai konsep filosofi yang, yang abstrak, bukan. Tapi justru sebagai alat kerja. Sangat-sangat praktis. Ini bukan kata-kata manis buat dipajang di dinding, tapi lebih kayak kompas untuk bikin keputusan sulit di dunia nyata. Jadi ini bukan kompas moral pas semuanya lagi baik-baik aja ya. Bukan. Tapi justru kompas pas kita dihadapkan pada pilihan antara, katakanlah, yang benar sama yang menguntungkan. Nah, itu dia. Oke, mari kita mulai dari masalahnya deh. Buku ini kan langsung menyoroti fenomena yang kita semua sering lihat di berita. Perusahaan besar yang kesandung skandal etika. Sering banget. Mulai dari nipu investor, memperlakukan karyawan nggak layak, sampai ya merusak lingkungan. Menurut buku ini, akar masalahnya seringkali sama. Nilai-nilai yang mereka gembar-gemborkan itu ternyata cuma slogan, kosong. Betul. Dan yang cerdas dari penulisnya ya, dia itu berhasil narik isu besar tadi ke level yang lebih personal buat kita. Maksudnya? Coba deh kita pikirin. Anda sebagai pendengar pasti pernah kan ngerasa dikerjain sama sebuah perusahaan, mungkin beli produk yang kualitasnya jelek, terus proses balikinnya susah banget, Oh, sering. atau layanan pelanggan yang nggak peduli sama sekali. Nah, Perasaan kesel dan nggak adil itu contoh nyata dari benturan nilai. Terus buku ini langsung nembak kita dengan pertanyaan tajam. Apakah Anda mau bisnis atau pekerjaan Anda dikenal dengan cara seperti itu? Wah, pertanyaannya langsung nusuk ya. Jadi ini bukan cuma soal citra publik, tapi lebih ke blueprint operasional gitu. jauh lebih besar. Menurut sumber ini, nilai yang jelas itu bakal jadi filter buat 4 area krusial. 4 ya? Apa aja tuh? Pertama, dengan siapa Anda mau berbisnis, dan yang lebih penting, dengan siapa Anda nggak akan pernah mau bisnis, nggak peduli duitnya segede apa. Oke, itu batasan yang tegas. Kedua, tujuannya Anda ambil keputusan strategis. Pas ada 2 jalan yang kelihatannya sama-sama untung, nilai Anda yang jadi penentu arah. Ketiga, budaya kerja. Dan terakhir, gimana Anda milih mitra atau rekrut tim. Jadi ini fondasi, bukan hiasan. Oke, paham. Buku ini kan sempat nyebut contoh nilai-nilai umum kayak integritas, kejujuran, kepercayaan. Tapi, ya itu tadi, kata-kata ini walaupun bagus, seringkali terlalu abstrak, gampang jadi klise. Iya. Jadi, gimana caranya bikin nilai-nilai itu benar-benar punya gigi dalam kerjaan sehari-hari? Nah, ini bagian yang menurut saya paling jenius dari bab ini. Penulisnya ngenalin sebuah alat praktis dari seorang pengusaha bernama Greg Hartle. Greg Hartle. Dan alat ini mengubah total cara kita ngelihat nilai. Lupakan sejenak kata-kata besar tadi. Alat ini disebut daftar always and never. Selalu dan jangan pernah. Kedengarannya absolut banget. Memang. Dan disitulah kekuatannya. Idenya adalah mengubah nilai yang abstrak jadi seperangkat aturan perilaku yang konkret. Bisa diukur dan nggak bisa dinego. Contohnya gimana? Jadi daripada cuma bilang nilai kami adalah komitmen, Anda pecah itu jadi aturan yang jelas. Sumber ini ngasih contoh nyata dari bisnisnya Greg Hartle. Aturan selalunya gini. Setiap komitmen yang dibuat untuk pelanggan selalu didokumentasikan tertulis, dibagikan ke pelanggan buat konfirmasi, dan disetujui manajer. Oke. Jadi nilai komitmen itu dipecah jadi 3 tindakan spesifik. Dokumentasikan, bagikan, setuju. Nggak ada ruang abu-abu sama sekali. Nggak ada. Itu bikin nilai jadi semacam SOP ya, bukan cuma harapan. Terus, gimana dengan contoh jangan pernah? Bagian jangan pernah ini seringkali lebih kuat, karena ini pagar pembatas kita. Buku ini ngutip beberapa contoh. Ada yang simpel kayak, jangan pernah ngadain rapat pagi buta.
Saya suka yang itu. Ada juga yang lebih dalam. Jangan pernah batalin janji sama keluarga cuma karena ada tawaran uang. Atau favorit saya, ini visual banget. Jangan pernah memelintir diri dan integritas saya jadi kayak pretzel hanya untuk dapatin seorang klien. Jadi pretzel ya, itu batasan-batasan tegas yang kita set buat diri sendiri. Tapi, seberapa kuat kita harus pegang daftar ini? Nah, disinilah bab ini ngasih tes yang paling berat. Semacam saringan mental. Untuk setiap poin di daftar selalu dan jangan pernah Anda, buku ini minta Anda tanya ke diri sendiri. Apa pertanyaannya? Apakah saya siap mempertahankan aturan ini, bahkan jika saya terancam kehilangan rumah saya? Wow. Pertanyaan itu langsung ngubah segalanya ya. Langsung. Karena itu maksa kita buat jujur. Apakah ini nilai inti, atau cuma preferensi bisnis yang bisa dinego pas lagi susah? Ini misain antara prinsip sama kebijakan. Tepat sekali. Pertanyaan itu kayak api penyucian buat daftar Anda. Kalau Anda mikir, mungkin ada pengecualian kalau situasinya gini, nah aturan itu harus dicoret. Itu bukan nilai inti Anda. Itu cuma preferensi. Betul. Yang tersisa nanti adalah daftar yang benar-benar jadi tulang punggung Anda. Dan kalau kita melanggar aturan-aturan inti yang udah kita tetapkan sendiri ini, pasti ada konsekuensinya kan? Bukan cuma soal bisnis, tapi juga buat diri kita sendiri. Benar. Konsep ini kemudian diperdalam lagi dengan istilah lain dari Greg Hartley, yaitu garis kemunafikan, the hypocrisy line. Garis kemunafikan. Istilah yang kena banget ya. Ini tuh sebuah batas imajiner. Pas Anda melintasinya, misalnya dengan ngelakuin sesuatu dari daftar jangan pernah, Anda pada dasarnya udah mengkhianati diri sendiri. Rasanya kita semua pernah ada di situasi di mana pulang kerja, kok rasanya nggak enak, ada yang ganjel di hati. Padahal, secara objektif nggak ada yang salah hari itu. Mungkin itu tanda kita udah sedikit melintasi garis itu. Bisa jadi. Dan sumber ini ngejelasin konsekuensi psikologisnya dengan gamblang. Saat Anda melintasi garis kemunafikan, Anda akan merasa nggak seimbang secara internal. Efeknya gimana? Bisa macem-macem. Rasa cemas yang nggak jelas sumbernya, ketakutan, paranoia, atau yang paling sering dan paling bahaya, Anda merasa mati rasa. Numb. Anda tetap kerja, tetap produktif, tapi gairahnya hilang. Ini berlaku buat siapa aja ya, bukan cuma CEO, seorang freelancer yang nerima proyek dari klien yang nilainya bertentangan. Betul. Atau karyawan yang diminta ngelakuin sesuatu yang nggak sesuai hati nuraninya. Momen itu adalah saat kita berhadapan langsung dengan garis kemunafikan kita. Praseas. Buku ini pada dasarnya bilang, kenali garis itu dan jangan pernah melintasinya. Oke, ini konsep yang kuat banget. Tapi gimana dampaknya di dunia nyata? Untungnya, buku ini ngasih studi kasus yang sangat jelas lewat kisah Jeff Goins. Ya. Kisah Jeff Goins ini contoh sempurna. Jadi, Jeff ini seorang penulis, ghostwriter, pelatih menulis yang sukses banget. Dari luar, kelihatannya sempurna. Bisnisnya gede ya? Gede, punya banyak kursus online, program pelatihan, tim yang berkembang, dia panutan lah di bidangnya. Tapi di balik semua itu, ada masalah. Sumber ini nyeritain momen pencerahannya. Suatu pagi pas lagi bikin panekuk buat anak-anaknya. Tiba-tiba dia sadar. Dia merasa tersesat. Tersesat, buku ini mengutip langsung perkataannya. Saya tersesat sebagai seorang seniman karena saya mencoba membangun sesuatu yang tidak otentik bagi saya. Dan ini poin kuncinya. Dia sadar dia itu nggak ngebangun bisnis yang dia inginkan, tapi bisnis yang menurutnya seharusnya dia inginkan. Maksudnya? Dia niru model bisnis mentornya yang jauh lebih besar dan kompleks. Bukan karena itu selaras sama nilainya, tapi karena didorong sama ego. Kebutuhan internal buat merasa penting di mata orang lain. Dia udah jauh melintasi garis kemunafikannya sendiri tanpa sadar. Lalu apa yang dia lakukan? Dia minta nasihat dari Seth Godin. Dan Seth Godin kasih dia dua pilihan yang sangat jelas. Pilihan pertama, terus di jalur ini, jadi CEO, bangun perusahaan raksasa. Pilihan kedua, kembali ke model yang lebih personal, lebih artistik, timnya kecil aja. Dua jalan yang beda banget. Satunya tentang skala, satunya lagi tentang keberlanjutan personal. Dan Jeff milih jalan kedua. Dia milih jalan kedua. Dia menghabiskan setahun berikutnya buat ngebongkar mesin bisnis kompleks yang udah dia bangun. Dia ngurangin tim, motong produk yang nggak sesuai, dan balik fokus ke hasrat utamanya, menulis. Dan hasilnya?
Nah, disinilah hasil yang paling mengejutkan terjadi. Yang ngebuktiin kekuatan dari hidup selaras dengan nilai. Secara pendapatan kotor, bisnisnya nggak banyak berubah. Oke, masih di angka jutaan dolar. Masih, tapi laba bersih pribadinya, uang yang beneran masuk ke kantongnya, meroket. Dari yang tadinya cuma 80.000 dolar setahun, Karena habis buat biaya operasional yang gede itu ya. betul, biaya operasional yang masif buat ngejalanin mesin bisnisnya, menjadi 600.000 dolar setahun. Itu peningkatannya lebih dari 7 kali lipat. Gila sih angkanya, angka yang gila. Dan ini poin krusialnya. Laba bersihnya meroket bukan karena trik akuntansi, tapi karena dia memangkas biaya kemunafikannya. Semua operasional yang rumit, tim yang besar, produk yang banyak yang dia bangun cuma buat kelihatan penting, ternyata makan habis untungnya. Tentu prosesnya nggak gampang ya, dia kan harus berhentiin orang, ngerasa malu di depan temen-temennya lagi lomba scale up. Tapi ada satu kutipan yang kuat banget dari Jeff Bezos, dia merasakan rasa lega yang seketika. Beban untuk jadi orang lain itu akhirnya keangkat. Kisah ini validasi paling kuat. Menyelaraskan pekerjaan dengan nilai itu bukan cuma soal merasa baik. Bukan idealisme. Bukan. Ini strategi bisnis yang sangat cerdas. Ini maksa Anda buat bangun sesuatu yang berkelanjutan dan seringkali lebih profitable. Oke, ini semua bagus secara teori dan studi kasusnya juga meyakinkan banget. Tapi gimana cara kita, para pendengar, bisa mulai menerapkannya? Buku ini kan ngasih panduan. Ada latihan praktis 9 langkah buat bikin daftar selalu dan jangan pernah kita sendiri. Tentu. Latihan ini dirancang buat maksa kita mikir dalam dan jujur. Langkah pertama dan kedua gampang. Ambil kertas, bikin 2 kolom, selalu dan jangan pernah. Terus, curahin semua yang ada di pikiran. Tulis sebanyak-banyaknya tanpa sensor. Langkah ketiga ini yang kayaknya paling susah. Tahap pengujian. Kita harus nanya pertanyaan berat tadi. Bisakah saya memikirkan pengecualian yang valid untuk aturan itu? Di sini kayaknya banyak poin yang bakal rontok. Betul sekali. Ini langkah paling menantang, butuh kejujuran radikal. Kalau jawabannya ya, ada pengecualian, poin itu harus dihapus. Ingat, ini tentang hal yang absolut. Setelah disaring, barulah kita dapat daftar inti, nilai kita yang sebenarnya. Setelah daftar inti itu jadi, langkah selanjutnya adalah audit. Kita lihat lagi semua proyek, klien, cara kerja kita sekarang, terus tanya, mengingat daftar ini ada penyesuaian yang perlu saya buat. Ini momen kebenarannya. Dan langkah terakhir adalah yang terpenting, lakukan penyesuaian itu. Mungkin itu artinya nolak proyek yang duitnya gede, tapi melanggar aturan jangan pernah. Mungkin itu artinya ngubah cara komunikasi sama klien. Ini tindakan nyata. Dan ini bukan dokumen yang dibuat sekali terus dilupakan ya, bukan. Ini kompas yang harus ditinjau berkala. Dan janjinya kuat banget, kalau Anda melakukan ini, hasilnya adalah tidur lebih nyenyak dan saksikan bisnis Anda bertumbuh. Janji yang sangat menarik. Jadi kesimpulan utamanya jelas banget. Mendefinisikan nilai-nilai Anda menurut buku ini bukanlah latihan filosofis. Ini tentang menciptakan seperangkat aturan perilaku yang sangat praktis. Tepat. Daftar selalu dan jangan pernah itu alat yang brilian. Dan kisah Jeff Goins itu bukti nyata bahwa berpegang teguh pada aturan itu bukan cuma soal kelegaan batin, tapi bisa jadi keputusan finansial paling cerdas yang pernah Anda buat. Ini tentang mendefinisikan sukses menurut versi kita sendiri. Bukan versi orang lain. Sebagai penutup, ada satu transisi yang menarik di akhir bab ini. Setelah semua pembahasan tentang nilai, buku ini bilang, setelah nilai dan misi Anda didefinisikan dengan jelas, saatnya beralih ke langkah berikutnya, mendefinisikan pelanggan impian Anda. Nah, kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, ini mengarah ke sebuah pertanyaan yang menarik banget buat Anda renungkan. Apa itu? Setelah Anda benar-benar jelas tentang apa yang akan selalu dan tidak akan pernah Anda lakukan, bagaimana hal itu secara otomatis mengubah tipe pelanggan, klien, atau mitra yang mulai Anda cari? Siapa yang secara alami langsung tersaring keluar dari radar Anda? Dan sebaliknya, siapa yang tiba-tiba jadi fokus utama Anda? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Sekian untuk pembahasan mendalam kita kali ini.